alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah taala. Dan semoga Allah senantiasa mencurahkan karunia-Nya kepada kita, kepada keluarga kita dan kaum muslimin dimanapun berada. Semoga senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Ta'ala, baik itu penjagaan yang berkaitan dengan fitnah-fitnah dunia maupun penjagaan yang berkaitan dengan fitnah-fitnah agama. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, menindaklanjuti pembahasan kitab Muqawimat Adaiyah An-Naji pada bab yang kedua berkaitan dengan turuqu tahsilul hikmah, yaitu jalan untuk meraih hikmah. Ya. Nah, kemarin sudah kita bahas bahwa jalan yang pertama adalah as-sulukul hakim. Ini kita masih melanjutkan pada langkah pertama, bagaimana cara seorang muslim, khususnya seorang dai, itu bisa meraih hikmah. Ya, bagaimana cara meraih sifat yang bijaksana itu. Nah, maka langkah pertama disebutkan adalah yang pertama as-suluk al-hakim. As-suluk al-hakim, perilaku yang bijaksana. Perilaku yang bijaksana. Maka disebutkan di sini, apabila seseorang ingin mendapatkan, meniti jalan karakter yang bijaksana ini. Jadi kalau orang ingin mendapatkan poin pertama, ya, perilaku yang bijaksana, maka di situ seseorang dituntut melakukan beberapa hal. Artinya, apabila orang ingin mendapatkan poin pertama, karena dia harus dituntut untuk memiliki sikap yang bijaksana,
ini pertama untuk mendapatkan apa? Hikmah. Saya ulangi ya. Jalan pertama untuk mendapat hikmah itu adalah apa? Perilaku yang bijak. Perilaku yang bijak. Nah, Syekh Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani ini menjelaskan, untuk mendapatkan supaya kita bisa meniti jalan, ya, supaya kita bisa meniti jalan tingkah laku yang baik, tingkah laku yang bijak, maka diperlukan kita untuk melaksanakan beberapa poin perbuatan. Artinya kita harus mengumpulkan pundi-pundi sifat, ya, poin-poin sifat-sifat yang baik harus kita kumpulkan pada diri kita ini. Nah, diantaranya apa? Maka langkah yang pertama adalah qudwatud da'iyah fi sulukihi. Seorang dai, seorang muslim harus menjadikan dirinya itu sebagai qudwah. Apa qudwah? Apa? Gimana? Apa qudwah itu apa? Teladan. Ini pertama. Jadi kalau kita ingin meniti jalan hikmah, ingin memiliki perilaku yang bijak, poin pertama yang harus kita miliki, sifat yang harus kita kumpulkan apa? Nah, harus menjadikan dirinya, dia harus belajar, dia harus berusaha mendidik dirinya untuk menjadi qudwah, menjadi teladan yang baik. Nih, Pak, kita perhatikan. Nah, sebenarnya sinyal untuk menjadi teladan yang baik itu sudah terukir di dalam doa-doa harian kita. Cuma kita nggak tahu, kita sadar apa enggak pada saat kita berdoa itu sebenarnya kita ingin menjadi qudwah. Cuma kita sadar apa enggak? Doa yang di mana? Ada 3 doa ini biasanya kita ucapkan. Ya, kalau antum atau kita minta doa anak yang soleh, gandengannya minta istri yang apa? Kuroto. Itu gandengannya apa terakhir? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kemudian, nah, cuma biasanya kalau doa ini yang menjadi tolak ukur pikiran kita, orientasinya yang kemana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Halo? Nah, ini mulai nggak bener tuh nih. Iki sampean kena nih gini kan? Ketahuan kita ini ternyata dari doa aja sudah nggak adil. Dari doa sudah nggak adil kita. Yang jadi tolak ukur sorotan kita itu doa pertama sama yang kedua. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Padahal doa itu ada berapa? Ada 3. 1, minta diberi istri dan anak-anak yang menyejukkan hati. Doa yang ketiga apa? Lupa, ya Allah. Apa doanya? Waja'alna lil muttaqina. Doa untuk siapa ini? Doa untuk siapa? Diri sendiri agar apa? Loh, ayo mulai pelat kabeh. Ayo kita doa untuk diri sendiri supaya apa diri kita? Sudah kita mulai jadi qudwah, supaya kita dicontoh istri kita, dicontoh anak kita. Ayo, nih mulai nggak bener kita. Makanya kita selalu gagal didik istri yang sabar, gagal. Kenapa? Karena istri belum mendapat. Mulai pelat mana? Istri belum mendapat contoh.
Ini kita lupakan doa. Ini penting. Makanya waja'alna lil muttaqina imam itu enggak main-main. Ya Allah, jadikanlah saya sebagai apa? Imam. Bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Itu dijelaskan. Nanti bisa dilihat di dalam tafsir Ibnu Katsir atau dalam tafsir Taisirul Karim Ar-Rahman yang ditulis oleh Syekh Nasir As-Sa'di. Apa di situ? Ya Allah, jadikan saya ini imam. Kalau jadi imam itu berarti apa? Dijadikan panutan. Waktunya rukuk, istri biar ikut rukuk. Nah, nanti kita i'tidal, anak-anak ikut, itu jadi imam. Lah di situ makna yang dijelaskan oleh Syekh Nasir As-Sa'di apa? Ya Allah, jadikan saya ini teladan yang layak diteladani. Insyaallah. Itu makna waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan aku ini teladan yang pantas untuk diteladani. Dah, kita mikir dulu. Dengan karakter yang ada ini kira-kira sudah pantas belum? Enggak usah dijawab. Angel jawab ini. Sudah, ya kita renungkan. Dengan karakter kita ini loh. Sifat kita, ucapan-ucapan yang kita selama ini kita tampakkan di rumah tangga kita, kira-kira sudah pantas enggak kita dijadikan sosok sebagai teladan? Nah, ya kita pikirkan. Ini doa tiap hari. Antum pernah doa ini enggak? Atau setelah tahun ini dipotong doanya? 2 saja, yang nomor 3 enggak usah gitu ya. Enggak bisa. Makanya kita sering gagal. Makanya kalau kita ingin ngajari anak-anak sabar, teladannya siapa? Contohnya siapa? Jujur, contohnya siapa? Ramah, siapa? Disiplin, sudahkah kita contohkan hal ini? Kedermawanan, nyontoh siapa? Pernahkah kita kasih contoh? Ya, kepedulian, cinta Quran, cinta sholat sunnah, kalimat-kalimat yang baik, akhlak-akhlak yang lembut, sudahkah pernah kita tampilkan untuk dijadikan apa? Teladan. Coba direnungkan doa itu. Ini pertama. Bagaimana seorang bisa meraih hikmah sementara dirinya belum bisa menjadi apa? Teladan. Dan ini yang telah ditampilkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang telah ditampakkan di dalam sirahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keteladanan dalam hal apa ini? Di dalam akhlak. Ini. Sebagaimana kita ketahui ayol ikhwah. Makanya para ulama itu sering nanti kalau antum pembahasan kitab Tazkiyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim, ya, bahkan dianjurkan seorang muslim itu punya catatan amal-amal harian, sehingga nanti kalau ada amal yang hilang itu tahu. Kalau kita ada amalan yang hilang ini, kira-kira tahu nggak? Ada amalku ini hilang, itu tahu apa enggak? Hah? Atau memang nggak pernah hilang karena nggak ada gitu? Ya, kalau kita nggak ngamalkan, nggak punya catatan amal harian, ya nggak pernah hilang karena nggak ada. Itu disebutkan di sana. Kenapa? Ketika membahas tentang tanda-tanda hati yang sakit, ya, tanda-tanda hati yang sehat, apabila ada amalan zikir harian atau wirid harian atau amalan harian yang hilang, maka seorang yang orang muslim yang hatinya sehat itu merasa sedih seperti kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidup, kalau kehilangan amal yang berharga itu. Sehingga di situ ditekankan oleh para ulama, seyogyanya seorang muslim itu punya catatan-catatan dari kepribadian ini, karakter-karakter. Ya.
Makanya kan pernah kita coba nulis oret-oretan mawon ya di dalam kitabnya Syekh Abdullah Adzim. Ya, di dalam kitabnya Syekh Abdullah Adzim yang judulnya Ahbabullah. Antum bisa cari di sana. Yang di dalam kitab itu menjelaskan tentang 40 karakter yang dicintai oleh Allah. 40 karakter yang dicintai oleh Allah. Coba dilihat, dibaca dulu dari nomor 1 sampai nomor 40 itu. Kira-kira amal-amal karakter-karakter yang mulia sebanyak 40 ini, kira-kira yang sudah kita miliki ini berapa? Gitu loh. Ini baru ketahuan nanti. Ini namanya muhasabah. Kita kalau muhasabah gimana sih caranya? Gimana biasanya kalau kita muhasabah diri itu gimana? Halo? Enggak pernah? Coba ngelamun aja gitu ya. Atau gimana? Ada muhasabah, harusnya ada itu. Bagaimana cara muhasabah diri kita? Evaluasi. Biasanya kalau ngapunten ya, teman-teman pedagang itu ada hari untuk menghitung dagangan. Ada apa enggak? Para pedagang, ini enggak ada yang jualan ya. Pembeli semua ini. Kalau antum pedagang, ya, kalau kita pedagang itu ada waktu, pasti ada waktu untuk apa? Menghitung dagangan yang sudah hilang, yang sudah laku dengan dagangan yang masih sisa. Itu namanya muhasabah, menghitung. Itu. Ada nggak waktu kita menghitung keburukan-keburukan, amal-amal kebaikan yang sudah kita lakukan? Maka di sini kalau kita mau melakukan itu, evaluasi tadi makanya, itu kita coba dibandingkan dengan kitab-kitabnya para ulama itu. Kitab-kitabnya para ulama seperti sifat-sifat yang buruk di dalam kitabnya Imam Ibnu Qayyim tentang virus-virus hati, apa saja penyakit hati itu. Nah itu dibaca, itu ada sekitar 40-50 lebih itu. Dari virus-virus hati ini kira-kira sifat yang buruk yang ada di dalam kitab ini itu kira-kira ada nggak di dalam diri kita. Kemudian kita lihat dari catatan amal-amal yang baik menggunakan kitabnya Syekh Abdul Adzim. Contohnya ya 40 karakter yang dicintai Allah. Ya, dari 40 karakter ini kira-kira kita punya berapa sifat? Sehingga nanti kalau kita menjustis atau menghukumi saya orang baik itu layak gitu loh. Ya. Contoh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kuntum khaira umat. Kepada siapa ayat ini diturunkan? Kepada para sahabat. Kan begitu. Sakit dipahami ini? Ayat ini diturunkan kepada siapa? Kepada di mana para sahabat mendapatkan rekomendasi dari Allah secara terang-terangan bahwa sahabat adalah orang yang terbaik. Itu pertama. Yang kedua, mendapatkan rekom dari Rasulullah. Di mana Nabi mengatakan apa? Khairun nasi qarni thumma yalunahum thumma yalunahum. Sebaik-baik generasi siapa? Generasi yang hidup di zamanku, yakni para sahabat. Kemudian setelahnya dan kemudian setelahnya. Ini mendapat rekomendasi. Persoalan yang ketiga, apa itu? Kalau sahabat mendapat rekom manusia terbaik dari Allah dan mendapat rekomendasi dari Nabi sebagai manusia terbaik, maka kita tanyakan apa kebaikan yang mereka miliki. Nah, bisa dipahami nggih? Kira-kira apa yang mereka miliki sehingga mereka layak mendapatkan julukan sebagai manusia yang terbaik, pantas, layak, pas. Itu karena mereka punya kebaikan-kebaikan itu. Kita baca 10 sahabat yang dijamin surga. Kita baca 20 sahabat yang dijamin surga. Jadi kalau Allah mengatakan kuntum khairal umat, kebaikan apa yang mereka miliki itu pas, layak dan pantas. Kemudian kalau ini kita katakan pada diri, saya juga orang baik, maka pertanyaannya kebaikan apa yang kita miliki?
kebaikan apa yang kita miliki. Sehingga nanti kalau kita dikatakan sebagai orang yang baik, itu pas gitu loh, layak di sana sebagai disebutkan qudwah. Nah, makanya teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, dakwah kita itu akan mudah diterima, paling tidak itu orang merasakan pengaruh dari dakwah ini kalau yang berdakwah ini memiliki keteladan. Minimal kita dakwah dalam rumah tangga kita ini, pengaruhnya itu kuat. Pengaruhnya gitu akan kuat. Ya, jadi makanya nanti barangkali kok anak-anak kita ya nggak terlalu suka dengan Quran, jarang nyentuh Quran, evaluasi. Sudahkah kita contohi sering baca Quran? Hah? Kita kira-kira sering Quran apa WA? Nggak enak juga jawabnya gitu kan. Sehingga kita nanti pantas menuntut anak-anak kita cinta Quran itu layak. Karena kita sudah memberikan apa? Teladan. Insyaallah. Makanya cuma barangkali kita dalam pembahasan ini istighfar yang banyak kita ini. Yang ada yang kurang. Apa tadi? Keteladan. Nah, dalam keteladanan ini tidak diragukan lagi. Teladan-teladan qudwah itu pada titik tertentunya adalah berkaitan dengan masalah akhlak. Dan itu disebutkan oleh para ulama. Sehingga dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memuji Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Qalam pada yang keempat. Allah tabaraka wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Nabi SAW bahwa sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang sangat agung sekali. Dan ternyata ikhwas sekalian, keagungan akhlak Rasulullah SAW ini, apa itu berupa kejujuran, apa itu berupa sifat amanah, apa itu sifat sabar, apakah itu sifat pemaaf, apa itu sifat santun, apa itu sifat dermawan, atau sifat apa saja dari akhlak-akhlak yang mulia ini, bukan cuma Allah Subhanahu wa taala saja yang mengakui tentang keagungan akhlak beliau, namun yang mengagumkan adalah musuh-musuh mereka pun tidak ada seorang pun yang satu mencari cacat dari akhlak beliau. Ya Allah, ini salah satu pengaruh kenapa Nabi Muhammad memiliki rekor tertinggi di dalam peradaban dunia. Musuh nggak bisa nyari cacatnya akhlaknya Rasulullah. Disilat dari apanya? Pemarah juga enggak beliau ini. Beliau dikenal sebagai seorang yang lawan dari pemarah apa? Penyabar. Pendendam juga bukan, karena beliau itu dikenal sebagai seorang pemaaf. Bakhil juga enggak, karena beliau dikenal sebagai dermawan. Khianat juga enggak, karena beliau dikenal sebagai yang amanah. Bohong apalagi sejak kecil sudah mendapatkan gelar Al-Amin. Sehingga untuk mencari kesalahan akhlak Nabi enggak bisa ditemukan. Kalau orang mencari kesalahan kita kira-kira gampang apa enggak? Hah? Langsung ketemu kita ini. Kita pemalas, ya, namuan, ya, purian kita ini. Udah ngaji berkali-kali, gesekan dikit puri, gesekan dikit puri. Ini dakwah model apa kita nanti kalau begini? Padahal dakwah modal utamanya apa? Kesabaran. Ya, modal utamanya apa? Ya, kesabaran. Ya. Oleh karenanya ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka
Bagaimana gitu loh. Bagaimana kita akan bergelut di dalam dakwah pada anak-anak kita, terutama pada istri kita. Ya, untuk menanamkan karakter-karakter, sementara kita benih-benih karakter tidak punya, bagaimana kita akan menanamkan di hati anak-anak kita? Kita benih nggak punya, apa yang akan kita tanamkan? Hah? Lalu kita ingin merubah masyarakat, la haula wala quwata illa billah. Ya, nanti khawatirnya, ya, yang kita khawatirkan, jangan seperti teman-teman yang dari teman-teman para harokiyun, ya, orang-orang haroki ingin menegakkan syariat. Ini masih saya ingat betul dengan kisahnya Ustaz Abu Jibrin ketika diajak debat. Ada seorang haroki, dia menyatakan, kita diskusi, nanti kalau saya kalah saya ikut antum, katanya. Disanggupi sama beliau. Akhirnya apa? Ustaz Abu Jibrin cuma nanya, coba sebutkan, tunjukkan cara wudhu Rasulullah SAW. Nggak usah debat dulu, coba tunjukkan cara wudhu Rasulullah SAW. Nggak benar wudhunya. Ya Allah, ini mau menggerakkan apa? Mau merubah khilafah. Cara wudhunya aja apa? Menyalahi sunnah. Bagaimana ini? Akhirnya langsung, belum apa-apa. Coba antum bisa nggak menunjukkan cara wudhu yang sesuai dengan sunnah? Bingung dia. Nah, ini yang perlu kita tanamkan sebelum kita berkiprah di luar untuk memperkenalkan sunnah, menawarkan sunnah. Maka hendaknya kita bekali diri kita dengan apa tadi? Ya, menjadi apa? Qudwah yang baik, qudwah yang benar. Ya. Mari kita lihat sebuah hadis di mana pengakuan orang-orang kafir musyrik. Ya, pengakuan orang-orang kafir musyrik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ketika Rasulullah berkata kepada kaumnya, "Ara'aitakum law akhbartukum anna khailan takhruju bisafwi hadzal jibal akuntum musaddiqin?" Bagaimana menurut pendapat kalian? Ya, kata Rasul di dalam mempertanyakan, artinya begini, orang-orang ini masih mempercayai saya enggak gitu loh. Sebelum menyampaikan sebuah risalah, wong-wong ki percaya karo aku apa enggak? Dites sama Nabi. Dites, nanya Nabi, bagaimana menurut pendapatmu, ya, jika aku beritakan kepada kalian, ya, bahwa akan ada kuda yang keluar dari lereng gunung ini, apakah kalian mempercayaiku? Dalam riwayat yang lain, ketika Nabi berkumpul dengan para pamannya, ya, beliau mengatakan apa? Hai paman, apakah Anda percaya? Pendapat kalian bagaimana kalau saya sampaikan di balik bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kita? Yang akan menyerang, apakah Anda percaya? Ada dua riwayat di sana. Riwayat yang pertama yang diriwayatkan Bukhari, maka orang-orang itu serentak mengatakan, ya, orang-orang itu serentak menyatakan, mereka menjawab, ya, sesungguhnya kami belum pernah, ya, ma jarrabana alaika kadiban, kami belum mendapatkan dirimu sekalipun Muhammad itu berdusta atau berbohong. Kami belum mendapatimu sekali saja untuk berdusta atau berbohong. Dari sisi kejujuran, dari sisi kejujuran, apakah kita sudah benar-benar jujur? Dari sisi kejujuran, ya Allah. Ya, makanya teman-teman sekalian, mari kita evaluasi benar dari sisi-sisi akhlak ini. Karena yang sering kali, ngapunten saya simak, saya perhatikan, walaupun mungkin saya tidak berkecimpung, tapi berita-berita itu saya dapatkan dan kemudian saya gali, saya pelajari. Ya, bagaimana mungkin kita akan berhasil di dalam dakwah
Ya, dari sisi kesabaran kita kurang sabaran. Coba ada masalah dikit gitu, rame sudah. Kalau rame tak mungkin mending, setelah rame buyar gitu. Ya benar apa enggak ini? Itu hampir di setiap tempat saya lihat itu. Subhanallah. Gimana? Sementara modal utama di dalam dakwah itu apa? Sabaran. Ada 19 pilar. Kenapa dakwah itu dibutuhkan kesabaran? Ada 19 pilar, ini gak main-main. Sehingga Nabi pun sering mendapatkan wahyu dari Allah, perintah untuk bersabar. Nabi sudah sabar apa belum? Nabi orangnya sabar enggak? Itu masih mendapatkan rentetan ayat-ayat perintah untuk sabar. Fasbir kama sabara ulul azmi. Hai Muhammad, bersabarlah kamu sebagaimana kesabaran ulul azmi. Ayo coba. Ini hadis yang pertama tentang sebuah kejujuran. Ya. Kemudian dalam riwayat hadis dari sahabat Abu Sufyan tentang kisah Hirokla. Ya, tentang kisah Hirokla. Dan ini kitab ini juga disebutkan di dalam kitab Bukhari. Nanti bisa kita lihat di dalam bab awal. Kitab Badaul Wahyi. Bab permulaan tentang datangnya wahyu. Ya. Juga disebutkan di sana di mana Rasulullah SAW ketika Raja Hirokla, Raja Romawi, ya ingin bertanya tentang berita, karena di Romawi sudah mulai ramai dibicarakan. Kalau bahasa sekarang ini viral. Ya. Di masa itu nggak bisa kita bayangkan. Di Romawi sudah sampai berita masuk ke Romawi, ada seorang laki-laki di Quraisy yang namanya Muhammad mengaku dirinya sebagai seorang Rasul. Raja Romawi penasaran, apakah Muhammad yang dia mengaku itu Muhammad yang kami baca di dalam Taurat dan Injil? Kalau benar, berarti segera kita harus berbaiat kepadanya. Makanya pada waktu ada rombongan dari Quraisy, pedagang-pedagang yang di dalamnya ada Abu Sufyan, itu datang ke Romawi untuk berdagang. Maka Raja Romawi ingin bertemu untuk tabayun, untuk mencari apa? Berita yang akurat, yang orang itu dekat dengan orang yang namanya Muhammad. Dan ditemukan di situ siapa? Abu Sufyan. Dan waktu itu Abu Sufyan itu masih dalam keadaan musyrik. Dalam keadaan musyrik ditanya oleh Raja Romawi ini. Ya, ini ada dialog sedikit, mari kita simak. Ya. Ketika Abu Sufyan ditanya, ya, fahal kuntum tatimunahu bil kadhibi qabla ayyaqulu maqala? Apakah kalian pernah menuduhnya sebagai seorang pembohong sebelum dia menyatakan dirinya sebagai nabi? Apakah di masyarakat kalian pernah menjumpai bahwa orang yang namanya Muhammad ini pembohong, pernah dusta, pernah menipu sebelum dia mengaku dirinya sebagai nabi? Qala, berkata Abu Sufyan, la, tidak. Kami nggak pernah menjumpai dirinya itu pernah berdusta. Masya Allah. Kita tanyakan pada diri kita, kita pernah bohong nggak? Hah? Pada istri pernah nggak? Nggak usah keras-keras. Kita tahu itu istri di sana masalahnya. Itu istri dengar ngono kurang ajar, ngono takon dia nggak bohong gitu. Kita. Insyaallah dari sisi sini aja ikhwah. Ini yang pertama, ya. Kemudian mada ya'murukum bih, apa yang diajarkan oleh Muhammad ini kepadamu? Bentuk ajarannya kayak apa sih? Maka qala Abu Sufyan, berkata Abu Sufyan, qultu, aku berkata, ya, Muhammad itu mengajarkan kepada kami ubudullaha wahdah
wala tusyriku bihi syai'an. Pertama, Muhammad ini mengajarkan kepada kami agar kami selalu menyembah kepada Allah saja dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini ajaran yang dibawa oleh Muhammad pertama. Kemudian yang kedua, ajaran yang dibawa Muhammad adalah watruku ma yaqulu aba'akum. Ya, tinggalkan apa saja yang diajarkan oleh nenek moyang kalian. Berarti meninggalkan apa? Adat istiadat. Itu bagian ajaran utama Nabi SAW. Hadis ini nggak pernah dikonsumsi oleh teman-teman yang lain. Ya. Yang teradat, ini kok ada dulu biar ini hadisnya Nabi yang sahih ini, nggak pernah dipakai ini teman-teman yang beragama dengan adat itu. Ini diajarkan oleh Nabi. Disuruh meninggalkan kita adat-adat yang nggak sesuai dengan syariat. Kemudian yang ketiga, wa ya'muruna bis-shalah, dan Muhammad itu mengajarkan kami agar kami menegakkan salat, was-sidqi, dan Muhammad itu mengajarkan agar kami selalu jujur dalam setiap perkara. Ya, wal afaf, dan Muhammad mengajarkan kepada kami agar apa? Kami menjaga diri, nggak gampang minta-minta, menjaga kehormatan diri, dan wasilah, dan Muhammad mengajarkan kepada kami agar kita menyambung kekerabatan, tidak boleh putus dengan kekerabatan ini. Ini ajaran Muhammad yang begitu menakjubkan. Ya, Masya Allah. Sampai Abu Sofyan itu bersumpah, kalau yang kamu ucapkan itu benar, seperti itu sifat Muhammad. Dan kan panjang itu sebenarnya kan, panjang sekali hadisnya ini. Ya, kalau yang kamu ucapkan itu benar, bahwa sifat-sifat ini adalah sifatnya Muhammad dan ajarannya seperti itu, kalau Allah takdirkan aku ketemu dengan dia dan dia berada di sampingku, apa katanya? Walau kuntu indahu la ghasaltu an qadamihi. Kalau nanti ditakdirkan aku bertemu dengan Muhammad dan dia ada di sampingku dan aku ada di hadapannya, aku akan cuci telapak kakinya. Ini kata Abu Sofyan, yang bagaimana ketika diperkenalkan tentang akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa sebelum Nabi terjun dakwah, yang dikenal masyarakat terlebih dahulu apanya? Dalam kira-kira apanya, Pak? Yang dikenal terlebih dahulu akhlaknya yang luar biasa. Akhlaknya yang luar biasa. Ini Masya Allah. Ini makanya begitu dakwah, pengaruhnya luar biasa. Pengaruhnya luar biasa. Nggak bisa dihalangi dengan tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah yang keji. Ya, celaan-celaan, intimidasi, teror yang ditujukan kepada dakwah, nggak bisa menghentikan dakwah beliau. Sedikit pun tidak bisa. Padahal mereka melakukan itu semuanya tidak lain adalah yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka melakukan tuduhan-tuduhan yang sangat keji kepada Nabi Muhammad SAW, membuat teror-teror yang mengerikan. Itu tidak lain adalah untuk memadamkan cahaya Allah Ta'ala, tapi tidak pernah berhasil. Orang melihat akhlaknya Rasulullah, nah, mereka melihat bagaimana budi pekerti Nabi SAW, antara yang diajarkan dengan yang ditampakkan sejalan dan seimbang. Nah, makanya kalau nanti berarti di sini, Pak, antara dakwah penyampaian dengan budi pekerti ini sejalan, sehingga nanti kagum. Akhlak itu nggak bisa dipungkiri, Pak. Jelas ini, Pak. Pengaruhnya itu luar biasa. Pengaruhnya luar biasa ketika kita bergerak. Jadi dakwah itu tidak terlalu banyak omong gitu. Dakwah, pengajaran, syariat dikenalkan, akhlaknya luar biasa.
Ini luar biasa rasanya. Nah, coba kalau kita dakwah di tetangga, ke masyarakat kita, sudah sejalan belum ini? Hah? Kita sebarkan salam saja masih kembang kempis ini. Ya sudah belum kita sebarkan salam. Kemudian berderma kepada lingkungan, kepada tetangga kanan kiri. Ini pengaruh dakwah, jangan diremehkan. Jangan pernah diremehkan. Ya, nanti tetangga sakit, coba dia sakitnya apa, butuh obat apa, belikan. Cepat gerak gitu akhlaknya ini. Itulah ngeliat nanti, merenung nanti. Kita sikap itu nasihat bagi mereka. Tolong dicamkan, sikap itu merupakan apa? Nasihat. Jadi kadang-kadang nasihat itu tidak membutuhkan apa? Ucapan. Sikap itu merupakan apa? Nasihat. Dan itu pengaruhnya luar biasa. Dan itu bisa kita lihat. Ya, itu bisa kita bagaimana tarikh menjelaskan kepada kita ini. Ya, riwayat-riwayat yang mengagumkan dari akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang pertama, kalau kita ingin meniti ya perilaku yang bijak, maka yang pertama apa tadi? Hendaknya kita menjadikan apa? Diri kita sebagai teladan. Hiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang baik, ya, kepedulian, kemudian syiarnya sunnah di tengah masyarakat kita, itu coba kita tunjukkan, baik di dalam rumah tangga kita maupun di dalam masyarakat kita. Jadi teladan. Ya, jadi teladan. Yang kedua, apabila kita ingin meraih perilaku yang baik, perilaku yang bijak, ya. Yang kedua adalah usulus suluk al-hakim. Ya, usul sulukul hakim. Dasar-dasar dari tingkah laku yang bijaksana. Ini. Dasar-dasar tingkah laku yang bijaksana. Ayolah ikhwah, Allah Subhanahu wa ta'ala ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan perilaku-perilaku yang bijaksana itu sebagai qawaidun azimah, sebagai kaidah atau dasar-dasar yang sangat agung sekali. Masya Allah. Ya, yang dari sini para musuh-musuh Islam nanti itu akan mati kutu dengan tuduhannya. Tahu mati kutu ya? Apa mati kutu itu apa? Nggak punya alasan yang dituduhkan kepada Islam. Islam itu ini, Islam itu, pokoknya julukan-julukan yang buruk. Ditunjukkan dasar-dasar apa tadi? Tingkah laku yang bijaksana. Mari kita simak di mana letak tingkah laku yang apa? Dasar-dasar tingkah laku yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai dasar-dasar syariat agama ini. Dasar-dasar itu disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-90. Ya, surat An-Nahl ayat berapa? 90. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ya, sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk bersikap adil dan bersikap baik dan memberi
sesuatu kepada orang-orang yang punya hubungan kerabat. Ada 3 dasar intinya. Sikap adil, selalu berbuat baik, dan apa? Memberi kepada orang-orang yang punya hubungan kerabat. Ini dasar-dasarnya. Yang keempat, wa yanha 'anil faksha wal munkar wal baghi. Perhatikan. Dan Allah melarang kalian dari perbuatan keji, perbuatan mungkar, dan bermusuh-musuhan. Perhatikan. Jadi kelihatan dari 6 poin ini saja, kalau kemudian Islam dikatakan radikal, nggak masuk. Masuknya dari mana? Hah? Kalau Islam dituduh teroris, nggak pas. Ini dasar-dasar akidah yang luar biasa. Belum tuh kalau dikupas, nanti antum bisa baca di dalam kitabnya Syekh Utsaimin tentang usulul iman. Itu sangat menarik sekali. Di awal-awal bab itu beliau mengatakan, kalau diteliti dari 2 sisi, perintah maupun larangan, tidak ada satupun yang merusak umat ini, syariat ini, baik perintahnya maupun larangan. Perintah-perintahnya semuanya Islam memerintahkan yang baik. Nggak ada satupun yang buruk diperintahkan di dalam Islam. Bisa dicek nanti, bisa dicek, bisa dikaji, bisa diteliti, bisa diperiksa. Perintah di dalam Al-Quran tidak ada satupun perintah yang merusak atau yang merugikan. Makanya akhirnya digandengkan. Dan larangannya tidak ada satupun larangan-larangan di sini kecuali yang buruk-buruk, semuanya dilarang. Yang terkecil sekalipun dilarang di dalam Islam. Allah perintahkan tauhid, Allah melarang. Allah perintah jujur, Allah melarang. Bohong. Allah perintahkan amanat, Allah melarang khianat. Allah perintahkan birrul walidaini, Allah melarang hukuk, durhaka. Allah perintahkan memuliakan tetangga, Allah melarang menyakiti tetangga. Masya Allah. Allah perintahkan adil, Allah melarang curang. Ya, ada yang ini kalau dipraktekkan, ya, ini kalau dipraktekkan, kira-kira yang mendapat keuntungan siapa? Yang diuntungkan siapa? Hanya kaum muslimin atau semua manusia? Semua manusia. Itu kalau dikaji luar biasa ya ikhwah. Sehingga kalau nanti diarahkan kepada Islam, ini tuh Islam radikal, enggak nyambung, enggak nyambung. Ini saya. Baik, kita jeda sebentar, nanti kita lanjutkan.
Alhamdulillah, kita lanjutkan. Jadi dengan adanya ayat ini, maka ayat ini merupakan pondasi, merupakan asas dari tingkah laku ya yang bijaksana. Dan ayat ini menjelaskan tentang pribadi yang paling agung dan akhlak yang paling mulia. Sifat adil, sifat ihsan. Ya. Nah, ihsan ini nanti luas penjabarannya ini. Sebagaimana dijelaskan di dalam Tauhid Al-Muyassar, ihsan itu ada dua macam. Yang pertama ihsan kepada Allah, yang kedua ihsan kepada makhluk. Ya. Jadi yang pertama ihsan ini ada berapa? Ada dua. Yang pertama ihsan kepada Allah, yang kedua ihsan kepada makhluk. Ya. Nah, ihsan kepada Allah ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah anta'budullaha ka'annaka tarah. Adanya kehadiran hati di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Merasa hadir di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga ini ihsannya para sahabat sudah sampai pada tahap yang seperti ini. Sehingga kalau para sahabat dijelaskan oleh Nabi SAW tentang surga, diceritakan tentang neraka, itu matanya menangis. Menangis antara dua tangisan. Ketika diceritakan surga menangis karena sangat berharap untuk menjadi penghuninya dan khawatir kalau tidak memasukinya. Sehingga nanti antum bisa jelaskan, bisa kita lihat, kita bisa buktikan pertanyaan-pertanyaan para sahabat kepada Nabi yang paling banyak tentang apa? Tentang amalan yang bisa memasukkan orang ke dalam surga. Antum cek nanti pertanyaan-pertanyaan sahabat. Dan kalau ditunjukkan mereka enggak membuang-buang waktu. Jadi mereka bertanya untuk diamalkan, begitu. Dan itu kita lihat kisahnya ini. Ya. Jadi mereka sangat apa? Sangat antusias dengan yang namanya amalan-amalan menuju surga itu. Sampai ketika perang Uhud terjadi, ini bisa kita lihat kisah perang Uhud. Ada satu riwayat ketika Nabi berjalan melihat pasukannya di waktu jedaknya ini. Kemudian ada seorang sahabat yang sedang apa? Lagi beristirahat, hampir bertempur gitu, makan sejenak 2 butir kurma. Lalu bertanya kepada Nabi waktu Nabi mampiri sama dia itu, "Ya Rasulullah, bagaimana merupakan pendapat Anda kalau saya terbunuh di perang hari ini?" Apa kata Nabi? "In qatalta walakil jannah." Kalau kamu terbunuh hari ini, kamu masuk surga. Begitu dengar masuk surga, apa yang dia lakukan? Dia buang kurmanya, dia lari ke dalam medan peperangan. Ini menunjukkan tentang apa? Antusiasnya para sahabat kepada surga. Demikian pula ketika mereka mendengarkan neraka, menangis karena takut dimasukkannya. Nah, ini keadaan mereka, kejujuran mereka, ketakwaan mereka yang luar biasa. Ini yang disebut u'budullaha ya ka'annaka tara. Sembahlah Allah seakan-akan kamu apa? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka merasa hadir di sana, seakan-akan menyaksikan surga, menyaksikan neraka ada di hadapan mereka, dan mereka meyakini dengan keyakinan yang sepenuhnya. Ya. Ini. Jadi kalau mereka berdoa itu cocok dengan apa yang dia minta, seperti itu permintaannya. Makanya ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi lalu menceritakan tentang sakitnya yang memalukan dan menjijikkan. Memalukan dan menjijikkan. "Ya Rasulullah, saya ini terkena penyakit epilepsi." Ada yang mengatakan kesurupan. Ada dua
pendapat di sana. Yang intinya kalau kambuh itu bergulung-gulung di tanah. Bergulung-gulung di tanah dan terbuka auratnya. Maka saya datang kemari untuk minta doa kepadamu agar aku disembuhkan oleh Allah. Apa jawab Nabi? In sobarti walakil jannah. Kalau Anda sabar dengan sakit yang Anda derita ini, maka Anda akan mendapatkan surga. Tapi kalau Anda ingin dapatkan doa, saya akan doakan. Dan insya Allah akan sembuh, tapi tidak mendapat jaminan surga. Insya Allah akan sembuh. Kalau kita mendapat dua tawaran ini, kira-kira yang mana kita pilih? Ayo, musim corona loh ini. Nah Ustaz, sembuh nanti surga dicari sambil jalan nanti. Coba bayangin, sampai sini kah? Ini ubudullah ka'annaka tarah. Ini ihsan kepada Allah. Makanya kisah-kisah yang menakjubkan kita temukan ketika sholat di panah, dia nggak berubah sholatnya, nggak batal sholatnya, sampai selesai baru dia bangunkan temannya. Sementara dia sudah bercucuran darah karena panah-panah, sudah 4 panah menancap pada tubuhnya ketika sholat. Ya, kok bisa demikian? Itu bagaimana mungkin orang merasakan? Nggak bisa. Kenapa tidak? Antum lihat ibu-ibu kalau sudah nonton sinetron itu, nyamuk gigit itu sampai mati nyamuknya dia nggak terasa. Betul apa enggak ini? Sampai nyamuknya itu 10 nyamuk sakaratul maut itu. Karena kekenyangan tidak terasa. Kenapa? Karena hatinya dilembur dengan cinta. Melebur dengan apa? Cinta. Menyatu dengan cinta. Luar biasa ikhwah. Anak-anak kita, ngapunten ya. Anak-anak kita kalau libur gini, dikasih HP, kira-kira Pak, sehari penuh nggak pakai istirahat, kuat apa enggak kira-kira? Hah? Anak-anak kita kasih HP main nona wis sedino tak aku kepingin uji nyali. Coba besok pagi ya kasih wis main sedino wis gak mangan betah Pak, kuat anak-anak. Pertanyaannya, lapar apa enggak? Lapar enggak kira-kira? Lapar. Wong sehari gak makan kok enggak lapar itu loh. Cuma rasa laparnya itu dikalahkan dengan apa? Hah? Rasa cintanya dengan mainan itu kalah. Nah gitu loh. Saya ngelihat ada rekaman orkes dangdut di tengah sawah, tanah berlumpur, sing joget ning lumpur Pak. Hujan gerimis nggak meredakan semangat untuk menikmati apa? Dangdut. Tambah kaosnya dicopot, tumut. Tambah dadi loh, coba bayangin. 3 jam. Kalau antum membayangkan, mana mungkin berdiri tok 2 jam, tidak mungkin kuat. Penonton di dalam orkes itu 3 jam berdiri di depan panggung itu tanpa rukuk, tanpa sujud. Antum paham ini? Antum bisa bayangin itu 3 jam tanpa rukuk, tanpa sujud, joget terus, sudah cukup terus itu disemprot sama apa itu namanya, tambahan dadi gak karu-karuan. Antum terawih 2 jam, masya Allah, itu pakai istirahat, rukuk sujud denger rotok suwe dedek, engko nek imame kesuwen watuk kabeh, ayo nang berdiri lagi. Terasa beban. Kenapa? Bukti kita belum mencintai sepenuhnya amal ini. Cinta itu kalau udah menyatu, semua rasa itu kalah. Ayo lewat. Dan ini saya lihat di lapangan. Ada ibu-ibu sholat dohor, saya berangkat sholat dari ibu-ibu, nyari anaknya bawa payung, panas soalnya. Tengpun di budeng. Nih kalau Ustaz lari-lari liburan, main teng game mriku lho, mulai injing mau dari mantuk-mantuk sampai dohor. Ngene iki Ustaz mangan lali ngombe ngeten iki pun. Kata menikmati karena cinta. Ya. Nanti sampai asar kuat anak-anak ini. Enggak pakai makan. Coba antum daurah sehari enggak dikasih makan. Diem apa bunyi kira?
panitia gendeng. Masa daura sedino gak dikai? Allah cinta ini. Ini namanya tahap pertama di dalam ihsan kepada Allah. Ubudullaha ka'annaka tara. Fa in lam takun tara fa innahu yaraka. Tahap yang kedua ihsan kepada Allah adalah merasa diawasi oleh Allah. Merasa apa? Diawasi oleh Allah. Ini ihsan. Adapun ihsan kepada manusia disebutkan di dalam kitab Tauhid Al-Muyassar itu ada 4 peluang untuk kita bisa berbuat baik ini. Ya, 1, ihsan dengan harta. Bagi kita yang memiliki kelebihan harta, maka jangan sia-siakan. Antum yang dipilih Allah ini berarti kesempatan buat antum. Kalau enggak berarti penyesalan buat antum. Antum kok jadi orang kaya, nggak usah dibangga-banggain, dicerita-ceritakan. Orang tuh kadang-kadang punya kaya itu ceritanya sehingga akhirnya disambati dadi wong melarat mana. Iya, manusia itu begitu. Menceritakan usahanya jadi begini, usahanya begini. Ku nek cerita seneng dodono sugih. Nek disambati dodono melarat, menungso niku ngoten. Makanya nggak usah banyak minta kepada manusia, minta kepada Allah. Kalau Allah diminta itu dodono sugih, Pak. Nek menungso enggak, nek dimintai min dodono kebutuhane. Ngoten. Nek cerita dodono napa nih? Sugih. Nek disambati dodono. Nah, ini uniknya manusia itu di sini. Antum cek kan nggak percaya nanti. Paling sekali waktu nanti Pak, kalau ada sesuatu jangan sungkan-sungkan hubungi saya. Sewaktu-waktu, bener? Sekali, 2 kali, 3 kali? Nggak bisa. Ini manusia. Jadi kalau antum diberikan rezeki oleh Allah, berarti Allah pilih antum untuk berbuat baik kepada manusia yang seluas-luasnya. Jangan disia-siakan. Itu kesempatan emas bagi antum. Yang kedua, ihsan dengan melalui kedudukan yang dipunyai. Ya, bagi bapak-bapak yang memiliki kedudukan, yang memiliki jabatan, itu bisa dimanfaatkan berbuat ihsan kepada manusia. Yang ketiga, berbuat ihsan dengan manusia apa? Dengan tenaganya. Dengan tenaganya. Dengan badannya. Dan ini luas pengertiannya dan penjelasannya. Dan yang keempat, ihsan dengan manusia bisa dilakukan dengan ilmu. Ya, jadi ini sikap ihsan yang harus dilakukan kepada manusia. Nah, ini bentuk daripada apa tadi? Pilar-pilar akhlak yang mulia. Ada 6 poin, 3 macam bentuk perintah, 3 macam bentuk lainnya apa? Larangan-larangan. Ini merupakan dasar-dasar dari tingkah laku yang bijaksana. Maka ini kalau diperintahkan, kalau dijalankan, semuanya mengandung maslahat, dan larangan-larangan semuanya mengandung mafsadat. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga agar kita mendapatkan perilaku yang baik. Ya, agar kita mendapatkan perilaku yang bijaksana adalah memperhatikan tentang wasiat-wasiat ahlul hikmah. Ya. Melihat, mempelajari wasiat-wasiat ahlul hikmah tentang dasar-dasar dan jalan mencari hikmah ini. Ya. Maka yang ketiga ini kita dituntut untuk mengetahui wasiat-wasiat para ulama ahli hikmah. Di antaranya yang diabadikan oleh Allah adalah kisah tentang Luqman, wasiat-wasiat Luqman kepada anaknya. Wasiat-wasiat Luqman kepada anaknya. Dan itu bisa kita lihat di dalam surat Luqman mulai ayat 12 sampai ayat 19. Ini wasiat-wasiat hikmah dari ahlul hikmah. Maka di situ kita belajar untuk mengurai perkara-perkara yang mulia ini. Akhlak di situ, budi pekerti di situ, dasar-dasar sifat yang bagus, perilaku yang baik, jiwa yang dipenuhi keteladanan ada di dalam ayat 12 sampai 19 di dalam surat
Luqman ini. Ya, itu nanti bisa kita simak di sana. Masya Allah. Nah, ini wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya. Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada orang tua. Dan ini harus diajarkan kepada anak-anak kita. Ngapunten sekali, kondisi di mana panjenengan dengan saya diberikan kecukupan dan serba mudah meraih, ini mengandung beberapa sisi negatif yang mengerikan. Ya, bukan tidak boleh. Saya ulangi, bukan tidak boleh. Mari kita simak sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zaharatid dunya wa zinatiha. Sesungguhnya di antara perkara yang aku takutkan menimpa kalian para sahabat sesudah aku tinggalkan nanti, yaitu apabila dunia ini dibuka oleh Allah, kenikmatan-kenikmatannya, perhiasan-perhiasannya dilimpahkan Allah kepada kalian. Itu peristiwa yang aku takutkan menimpa kalian. Saya pernah mulazamah dengan seorang ustadz, ya, seorang ulama, ketika membahas masalah ini. Dalam hadis Nabi itu ada dua teks. Yang pertama alaikum, yang kedua ala ummati. Ini beda. Kalau alaikum secara khusus hadis itu ditujukan kepada siapa? Pada waktu itu siapa? Sahabat. Kalau ala ummati berarti sifatnya umum. Paham ya? Kenapa hadis ini secara kok bukan ala ummati, kok alaikum kepada para sahabat? Sementara pada saat itu sahabat itu orang yang paling luar biasa ketakwaan dan imannya. Kenapa Nabi kok masih mengkhawatirkan keadaannya? Peristiwa ini jamaah sekalian, hadis ini coba antum merasakan benar, ini bertolak belakang dengan pola pikir kita. Nabi menyebutkan yang aku khawatirkan menimpa kalian itu apabila kenikmatan-kenikmatan dunia, fasilitas diberikan Allah kepadamu. Itu yang aku khawatirkan. Satu sisi ini pola hidup, ya, model hidup yang dikhawatirkan Nabi. Di sisi yang lain, model hidup seperti ini adalah model hidup yang kita cita-citakan. Benar apa enggak ini? Hah? Kira-kira hidup ini yang kita impikan apa coba? Sengsaraan atau kemudahan? Hah? Mudahan. Usaha berhasil, punya harapan, ketercukupi, ya. Saya ulangi, ini hidup yang tidak dilarang. Cuma di dalam kehidupan model begini ini ada efek negatif yang mengerikan. Berarti kacamata yang dipakai apa? Berbeda. Maten. Kita semuanya, makanya kalau nanti kita ketemu satu misal ngapunten ya, kalau kita ekonomi kita ini drop gitu ya, hidup kita sengsara, nyambut gawe soron, dolek nafkah aja soron, lalu ketemu dengan teman-teman yang enak sekali, bahasa yang kita pakai apa kira-kira? Bahasa yang kita pakai kira-kira apa? Enak antum, ya, usaha lancar, duit kari nyawuk, ngono ini, mbu ya apa duit kari nyawuk ya. Iya, saya tuh sering diguyani orang-orang seperti kira saya ini soge, orang orang beli tanah datang ke rumah, bah, ini kok beli tanah, bah, jadi kan duit kata, jadi saya mengerti aku, ini doyol loh, apa ingin aku, beli tanah, beli mau ada orang jual rumah, ditawa ke rumah saya, dikira soge, apa ingin, ya Allah begitu, orang enak jenengan duit kari nyawuk, dipikir duit pabrik, apa piye? Orang memandang orang hidup seperti itu ada sebuah keirian hati kita, ada kecemburuan di sana gitu. Ya, sementara Nabi mengkhawatirkan hidup seperti itu. Ada 4 bencana, ada 4 musibah yang mengancam. Saya ulangi, sekali lagi saya ulangi, ini tidak dilarang hidup seperti itu. Cuma ada apa? Ada apa? Sama gini loh, usaha berhasil itu dilarang nggak dalam Islam? Dilarang apa enggak?
usaha sukses itu dilarang apa enggak? Enggak. Kaya raya dilarang apa enggak? Enggak. Cuma Al-Quran mengingatkan hati-hati. Kenapa kok demikian? Karena ada bahaya. Apa bahayanya? Pertama, fuqdan as-sabr, tanpa kita sadari. Orang yang sudah terbiasa hidup di zona aman, perhatikan, dengarkan. Ini lambat atau cepat, dia tanpa rasa akan hilang sifat kesabarannya. Akan hilang kesabaran. Di mana letaknya, Pak? Ya. Saya coba aja kita yang hidup di rumah ini turu gaya AC, minimal kipas. Gimana? Sembarkan udah listrik mudah, serba enak. Jam 1 malam mati. Antum bilang apa? Hah? Sing biasanya turu ambek AC piye? Keluar keluh kesah. Betul? Meratap, merintih, sambat, cerita, menderita. Semalam 3 jam listrik mati, menderita kita. Gelap, padahal no dilin, gak cukup bagi kita, gak ada syukur sudah. Dan keluhan-keluhan yang keluar semalam listrik udah mau mati, masuk semua kelimpangan, kayak sok turu belas ngono. Wis koyo masuk neraka iku bisa. Pertanyaannya, apa sifat orang mukmin seperti ini? Hilang kesabaran. Sehingga orang seperti ini, orang yang sudah biasa hidup di zona aman, tidak siap dengan adanya ujian. Tidak siap dengan adanya ujian. Takut dengan ujian itu. Ini satu. Yang kedua, kalau sudah demikian, musabu bid'af akan ditimpa kelemahan mental, jiwanya lemah. Kenapa? Karena kekuatan hidupnya disandarkan kepada materi. Sehingga ketika ada musibah, ada cobaan, dia nggak siap, lemah jiwanya. Makanya kok sembatan nih protes, makanya kok nih haji umroh gembul wong sugih ngeluh, Pak. Kurang titik. Kenapa? Karena sudah terbiasa hidupnya apa? Di zona aman. Mas perhatikan ini. Anu titik protes, anu titik protes. Ini kalau kemudian ya kita wariskan ke anak-anak kita, ini warisan yang paling terburuk yang kita berikan pada anak-anak kita. Saya pernah mendengar satu kalimat dengan orang tua yang dulunya pernah menderita. Waktu mudanya itu apa? Menderita. Begitu sudah mulai tua, berhasil, sukses. Apa cita-citanya, Pak? Ayo. Apa cita-citanya? Ojo sampai anakku kok. Hah? Nggak boleh anakku menderita. Nggak boleh anakku susah. Ini siap-siap orang tua mewariskan sifat terburuk pada anaknya. Siap-siap Anda wariskan sifat terburuk pada anak Anda. Sehingga kalau Anda menderita sedikit nggak boleh. Sementara yang namanya hidup, Pak, itu nggak mungkin lepas dari ujian. Sementara cita-cita jenengan apa? Nggak boleh anakku menderita. Sehingga nek ndolekno mantu kira-kira piye? Saya ukurannya sekilas menai. Ayo. Ono arek nggo sepeda pancal. Nador. Gak pakai istiqoroh. Mardut. Bayangkan sudah orang tua ini melihat kamu diingoni apa, Nak? Awas. Antum baca kisahnya Imam Sa'id Ibnu Musayyib. Nek gak nangis, rai gedek, Pak. Tahu rai gedek?
hati kita sudah. Baca kitabnya. Masya Allah. Saya sampai baca, kok gak aku urip ning zaman iki. Kenapa Pak? Imam Sa'id Ibn Musayyib itu punya anak gadis cantik, bukan cantik, pakai sidah cantiknya itu. Cantik Pak. Bukan cantik kan biasa. Ini apa? Cantik, terkenal cantiknya ini. Hafal Quran, ahli tafsir, ahli fikih, ahli faraid. Masya Allah, ahli fikih, ahli faraid. Dilamar keponakannya khalifah. Dilamar keponakannya khalifah. Anaknya ulama besar. Enggak dikasihkan. Lalu dia punya murid yang istiqomah, tapi rodok bodoh murid ini. Miskin. Enggak patek pinter tapi sabarannya, istiqomahnya luar biasa. Akhirnya apa dia cari? Karena muridnya yang istiqomah tadi itu beberapa kali sudah enggak hadir dalam majelisnya. Ditanyakan, kemana si fulan? Terus dikabarkan istrinya meninggal dunia. Subhanallah. Akhirnya apa? Imam Sa'id Ibn Musayyib ini mendatangi rumahnya. Ditanya di mana rumahnya. Ditunjukkan alamatnya, akhirnya datang. Itu heboh. Kenapa? Imam Sa'id Ibn Musayyib tidak pernah keluar rumah kecuali dalam urusan-urusan yang sangat penting. Ini datang ke rumahnya. Setelah itu ditanya, apa enggak kamu kepingin menikah? Ya, untuk merawat anak-anakmu, untuk mendampingimu. Apa jawabnya? Belum, Imam, karena kami dalam keadaan miskin, kami masih berduka. Dan seandainya pun saya kepingin nikah, sopo sing gelem nikah mbek aku, ngoten lho. Dudo melarat, kapatek pinter. Ayo naksir anak sampean, wis Pak tak isi korok, wis ojo. Ditawari Pak. Akhirnya Pak, satu misal kalau ada yang mau, kamu berkenan apa enggak? Saya berharap kamu bersedia. Subhanallah, akhirnya diterima. Kalau diterima langsung disangoni. Yang namanya pemuda ini disangoni sama Imam Sa'id. Ini ada sedikit modal untukmu, persiapan untuk menikah. Siapa ini? Putri saya. Subhanallah. Apa yang dicari oleh Imam Sa'id? Kira-kira apa Pak sing dibayang? Ayo. Dilamar wong sugih pangkat ora dikekne. Malah ndoleki wong sing melarat gak pakai pinter. Lho, gak pakai pinter. Nah ustaz cek mending. Enggak. Ya Allah. Kira-kira yang dicari apa? Begitu terjadi pernikahan, heboh Pak. Heboh. Orang gak percaya gitu. Setelah berjalan beberapa waktu, setelah pernikahan, malam hari Imam Sa'id Ibn Musayyib menangis. Apa yang ditangisi? Bersyukur kepada Allah tentang amannya anaknya dari fitnah dunia. Dia bersyukur apa? Alhamdulillah. Ya Allah, Engkau tolong aku, Engkau selamatkan aku dengan seorang pemuda yang soleh. Makanya soleh itu gak mesti harus pinter orang. Engkau temukan anakku dengan orang yang soleh. Dan Engkau kumpulkan dia dengan anak-anak yang ditinggal ibunya. Sehingga dengan laki-laki ini anakku mengajarkan ilmu kepada, sehingga ketika tidak hadir si laki-laki tersebut dikatakan, sekarang di rumahmu ada orang alim, belajarlah kepada istrimu supaya ilmu dari anakku ini apa? Bermanfaat untuk suaminya. Nah, itu nangisnya yang pertama, supaya ilmunya sampai diajarkan kepada anak-anak yang kehilangan ibu, dan dia bisa menggantikan, itu nikmat yang besar bagi beliau. Yang kedua apa? Bisa mendampingi seorang suami yang miskin, yang lemah, dan dia bisa memberikan ilmunya. Yang ketiga apa? Ternyata yang ketiga apa Pak? Yang membuat beliau menangis apa?
anak-anakku selamat daripada dunia. Insya Allah. Kalau hari ini anakku ada di kerajaan, ada di kaisar sana, satu, dia pasti dilayani siapa? Pembantu. Dia nggak melayani suami, tapi justru dia yang dilayani. Dia nggak mendapatkan pahala dari tangannya. Itu yang ditangisi oleh beliau. Nah, sekarang di benak kita apa kira-kira? Udah nggak usah diteruskan. Loro kabeh. Niki ndudono kula mbek sampean durung alim temen lho. Materi yang jadi standar ini. Sampai saya dulu punya teman, Pak. Teman saya ini ya walim kan mboten, tapi Masya Allah Ustaz, ana ikhwan-ikhwan sing gelem nikahi putri saya ini. Wis gak peduli arek dolek rosokan, dodol pentol, dodol tempe, sing penting arek ngaji. Masya Allah. Qadarullah nikah gak dadi. Wah, cantik arek. Wis kata tuturno sampean. Sampean gak kenean. Ini pola pikir. Itu yang kedua. Jadi kalau kita orang sudah biasa di zona aman, itu akan ditimpa apa? Kelemahan mental, ngalem akhirnya. Jadi orang itu manja. Dan akhirnya kita pun mendidik dengan didikan-didikan yang tercela akhirnya. Apa itu? Selalu melihat apa yang dimiliki oleh orang lain. Nek anak tanggane duit bilang ini anak harus punya. Sudah tak belikan, abi belikan nanti. Masya Allah. Ada tetangganya punya mainan, anaknya dicukupi. Anak punya harus punya apa yang dimiliki orang lain. Ini pengajaran akhlak yang rusak kepada anak-anak. Paham ini, Pak? Apa yang dimiliki oleh orang lain, anak kita nggak harus memilikinya. Kenapa kita mudah memberi dan menuruti keinginannya? Karena kita tercukupi. Ini musibah dan ini bahaya yang ditimbulkannya. Sehingga nanti pada satu saat di saat anak-anak sudah mulai menginjak dewasa, sementara jenengan diusi dengan ketidakmampuan, usaha jenengan gagal, anak nggak mau tahu, terbentuk anak-anak yang luar biasa, rusaknya nggak peduli dengan keadaan orang tua. Paham ini? Nah, ini yang musibah yang kedua. Musibah yang ketiga apa, Pak? Ada mulqona'ah, doyaul qona'ah, hilangnya sifat qona'ah. Nggak ada sifat qona'ah itu, Pak. Sifat syukur itu kering. Coba Bapak Ibu masih ingat waktu kita masih kecil disuguhi makanan sama orang tua, ya ala kadarnya, iwa asin di kayak iya apa jenenge kuwi? Tepung gitu ya. Oh, itu sudah luar biasa itu. Kayak gimbal gitu. Nah, ketika kita pore enggak mau makan karena kok menunya cuma begini tiap hari begini. Apa kalimat orang tua kepada anak? Masih ingat? Apa kira-kira, Pak? Yang ada ini disyukuri. Ada kalimat ini orang tua kepada anak hari ini? Kapan kita mengajarkan syukur anak kita kepada apa yang kita miliki? Sudah yang ada ini dinikmati, yang terima, nggak boleh cerai. Coba kamu lihat orang lain, diajari tentang qanaah, ngajari syukur, anak kita makanya jarang mendengarkan kalimat pengajaran syukur. Anak kita jarang mendengarkan kalimat qanaah, karena hidup di zona aman. Dan yang paling mengerikan apa? Yang keempat, musibah dibalik orang yang selalu hidup di zona aman. Apa itu, Pak? Talidul ihmal, melahirkan kelalaian. Nah, melahirkan apa? Kelalaian. Ini yang paling bahaya. Makanya Nabi Ibrahim dituntun oleh Allah meletakkan keluarganya di tempat yang tidak ada fasilitasnya. Lahirlah sosok Ismail yang luar biasa karena sudah terbiasa hidup susah. Taat mudah, ibadah mudah. Kenapa? Orang yang sudah biasa hidup seperti ini, pendekatan kepada Allahnya luar biasa. Nasihat mudah masuk. Makanya disebutkan itu, disimpan di dalam surat Ibrahim ayat 37 itu.
karena ini. Nah, ini teman-teman sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi ada 3 poin ya, langkah-langkah untuk mencapai perilaku yang bijaksana. Ya, ada 3 poin langkah-langkah untuk mencapai perilaku yang bijaksana. Yang pertama tadi apa? Ya, hendaknya seorang dai menjadikan dirinya sebagai qudwah, teladan. Yang kedua apa? Nah, yang kedua adalah memahami tentang dasar-dasar perilaku yang bijaksana. Ya, yang tadi sudah dijelaskan di dalam surat 16 ayat 90. Kemudian yang ketiga apa tadi? Nah, ini merupakan langkah-langkah untuk mencapai perilaku yang baik. Mari kita PR kita ada 3 tadi. Bagaimana kita menjadikan diri kita sebagai teladan, belajar terus. Saya sama Pak, sama antum sama. Kita sama-sama belajar untuk menjadi teladan yang baik. Kemudian yang kedua membaca tentang apa? Dasar-dasar perilaku yang bijaksana. Kemudian yang ketiga wasiat-wasiat dari ahlul hikmah. Wasiat-wasiat dari ahlul hikmah untuk memiliki karakter-karakter yang terpuji di mata Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita malam ini, kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.